Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi asam basa, baik itu secara penjelasan, contoh serta penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya Herul Afiat Adam dan Miftahul Khair. Baik, selamat menyaksikan. Baik, yang pertama pastinya kita akan mengenal apa itu asam basa. Pertama yaitu pengertian asam basa. Pengertian di sini yaitu secara umum yaitu indikator asam basa adalah senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Umumnya adalah larutan yang akan memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Pada temperatur 25 derajat Celcius, nilai pH untuk larutan netral adalah 7,0. Baik, lanjut pengertian secara khusus, yaitu pengertian menurut para ahli. Ahli pertama yaitu Bronsted-Lowry. Menurut teori asam basa dari Bronsted dan Lowry, asam merupakan senyawa yang mampu memberikan proton hidrogen positif pada senyawa lain dan disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa, menurut teori ini, merupakan senyawa yang menjadi penerima dari proton hidrogen positif dari senyawa lainnya dan disebut pula sebagai akseptor proton. Seperti contoh, ketika asam klorida dilarutkan dalam air, maka asam klorida yang larut dengan sempurna pun akan menghasilkan ion yang baru. Tetapi akan terjadi hal yang berbeda apabila senyawa asam klorida dilarutkan pada pelarut benzena atau C6H6. Maka, jika senyawa asam klorida dilarutkan pada pelarut benzena, senyawa asam klorida tersebut tidak akan bereaksi dan akan mengendap secara sempurna. Reaksi yang terjadi ketika HCl dilarutkan dalam air pun disebabkan karena adanya molekul air yang menarik satu proton mirip HCl, sehingga HCl memiliki peran sebagai senyawa asam serta air sebagai senyawa basa sekaligus. Pendapat ahli yang kedua yaitu pendapat menurut Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam arrhenius merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air, maka air tersebut akan menghasilkan ion hidrogen positif dalam larutan tersebut. Contohnya adalah ketika asam klorida atau HCl serta asam asetat atau CH3COOH dilarutkan. Dengan persamaan reaksi yang terjadi dari asam klorida serta asam asetat sebagai berikut. HCl atau asam klorida menghasilkan hidrogen positif ditambah dengan klorin. Kemudian yang kedua CH3COOH menghasilkan CH3COO negatif ditambah dengan hidrogen positif. Berdasarkan persamaan reaksi yang terjadi tersebut, maka diperoleh ciri khas yaitu pelarut air zat tersebut mengion kemudian berubah menjadi hidrogen dengan muatan positif dengan lambang H positif, serta ion yang memiliki muatan negatif maka akan disebutkan dengan sisa asam. Sedangkan menurut teori Arrhenius, basa merupakan zat yang jika dilarutkan dalam air maka akan menghasilkan ion OH negatif. Contohnya adalah ketika natrium hidroksida atau NaOH serta amonium hidroksida atau NH4OH dilarutkan, maka akan terjadi persamaan reaksi basa pada larutan tersebut sebagai berikut. NaOH menghasilkan Na positif ditambah OH negatif. NH4OH menghasilkan NH4 positif ditambah OH negatif. Kemudian pendapat ahli yang ketiga yaitu pendapat menurut Lewis, yang lebih tepatnya Gilbert Lewton Lewis. Menurutnya, asam merupakan suatu zat yang memiliki kecenderungan dalam menerima pasangan elektron yang berasal dari basa. Contoh dari beberapa asam Lewis adalah SO3, BF3 maupun AlF3. Sedangkan basa menurut Newton Lewis merupakan zat yang mampu memberikan pasangan pada elektron. Dalam pandangan teori asam basa Lewis, biasa memiliki pasangan yang elektronnya bebas. Contohnya adalah seperti NH3, Cl negatif maupun ROOH. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Miftahul Khair nomor urut 27, yaitu ciri-ciri asam basa. Sifat-sifat asam: 1. Rasanya masam. 2. Terasa pedih jika terkena kulit alias bersifat korosif. 3. Bereaksi pada logam-logam tertentu menghasilkan gas hidrogen. 4. Bereaksi pada batu kapur dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida.
Dan yang terakhir, bereaksi pada kertas lakmus biru menjadi merah saat di dalam air terurai menjadi hidrogen dan sisa asam. Sifat-sifat basa. 1. Rasanya pahit. 2. Terasa licin di kulit. 3. Bereaksi pada minyak dan lemak. 4. Bereaksi pada kertas lakmus merah menjadi biru. Dan yang terakhir, bereaksi pada asam menghasilkan garam dan air saat di dalam air terurai menjadi sisa basa dan ion hidroksida. Baik, perkenalkan nama saya Khairul Afiat Adam. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai tentang indikator asam basa. Yang pertama yaitu indikator alami. Indikator alami adalah suatu zat yang dapat memberi warna berbeda pada larutan asam dan basa dan digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam atau basa. Yang pertama yakni ada kunyit, bunga mawar, dan bunga sepatu. Selanjutnya yaitu kertas lakmus. Kertas yang berwarna merah dan berwarna biru yang dapat mendeteksi suatu larutan asam atau basa. Selanjutnya indikator universal. Kertas pH yang memiliki beberapa warna yang dapat mendeteksi suatu larutan asam atau basa. Selanjutnya itu ada larutan indikator, adalah larutan yang dapat merubah warna untuk mendeteksi suatu larutan asam atau basa. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu contoh asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yakni contoh asam. Contoh asam yakni ada asam hidroklat, asam asetat, asam sulfat, asam karbonat, asam borat, dan asam asetil salisat. Selanjutnya yaitu contoh basa. Ada amonium, natrium hidroksida, natrium bikarbonat, magnesium hidroksida, kalsium karbonat, dan aluminium hidroksida. Welcome to PUBG Mobile.